kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan Baelong menyerang Yihu dengan badai gigitan serigalanya. Yihu pun kaget dengan serangan itu karena saat ini Baelong sangatlah kuat. Kekuatannya meningkat drastis daripada dulu. Baelong pun terus menyakar Yihu dan berkata kalau saat ini dia akan mengalahkannya lagi seperti dulu. Namun Yihu pun membalas serangannya dengan memukul Baelong. Dia pun berkata hari ini dia akan membalas kekalahannya yang dulu. Dan Baelong akanlah kalah dengannya. Namun Baelong pun bersemangat dan berkata dia tidak akan kalah dari Yihu. Namun Xiao Yu pun berteriak untuk menghentikan mereka. Sayangnya, Xiao Yu pun tidak didengar dan Yihu pun berkata waktu itu dia bisa mengalahkannya dengan tekad dan tubuh yang kuat. Tapi saat ini tidak lagi. Demi Xiao Yu, dia juga akan mengalahkan Baelong. Dia pun memukul Baelong dan langsung mencekik Baelong serta membantingnya ke tanah. Baelong pun sangat kaget dengan serangan Yihu yang sangat besar. Xiao Yu pun yang melihat itu semakin kesal dan berteriak kepada Yihu dan Baelong kalau mereka tidak perlu lagi melindunginya. Xiao Yu bukan milik mereka. Dia berhak memutuskan sendiri mau bagaimana. Xiao Yu tidak mau mereka lagi. Dan setelah mendengar itu, Yihu pun berhenti menyerang Baelong karena menurutnya Baelong pun tidak akan menang darinya. Baelong pun bertanya kenapa dia tidak bisa mengalahkan Yihu. Dan Yihu pun berkata kalau tidak terima, lain kali mereka akan bertarung. Dan Baelong pun berpikir kelihatannya Yihu memang tidak mencelakai Xiao Yu. Jadi dia harus percaya padanya. Sedangkan Xiao Yu terlihat senang karena mereka berdua sudah berhenti bertarung. Namun sayangnya datang Yuan Shi Tianxun. Kedatangan Yuan Shi Tianxun membuat Yihu, Baelong, dan Xiao Yu kaget. Namun dengan cepat Yuan Shi Tianxun memegang kepala Xiao Yu dan merubahnya menjadi bentuk api abadi. Dia pun merubah Xiao Yu dan menyimpannya di dalam dadanya. Yuan Shi Tianxun pun berkata kalau kitab suci selalu berada di tempat yang tidak bisa dia jangkau. Namun kali ini dia bisa memilikinya dan kitab suci jauh lebih lemah daripada yang dia perkirakan. Melihat itu, Baelong dan Yihu pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang Yuan Shi Tianxun. Namun Yuan Shi Tianxun pun mengeluarkan kekuatan panah penderitaan miliknya. Panah-panah itu menyerang Yihu dan Baelong. Panah itu tidak terlihat, namun rasa sakitnya sungguh luar biasa dan panah-panah itu pun meledak di tubuh mereka. Darah-darah pun bercucuran dari Yihu dan Baelong. Mereka langsung jatuh dan Yuan Shi Tianxun berkata mereka tidak akan bisa bangkit lagi setelah mendapat serangan itu. Baelong pun juga berbicara kalau rasa sakit yang dia rasakan begitu kuat membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia pun ingin berdiri lagi namun sangat sulit. Setelah itu Yuan Shi Tianxun pun memutuskan ingin meninggalkan mereka. Namun sayangnya Yihu pun bangkit dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia meminta Yuan Shi Tianxun untuk tidak pergi karena sebelum dia melepaskan Xiao Yu, jangan berpikir bisa pergi dari situ. Lalu cerita pun dibawa ke jalur iblis tempat Tan Sanzang berada. Di sana, siluman laba-laba berkata, waktu itu mereka melewati kota sarang laba-laba. Heishi ingin memakannya tapi akhirnya gagal. Dan akhirnya Tan Sanzang pun mengingat putri Heishi. Wuqing pun mengatakan dia memiliki kesan yang anggun dan polos. Pasti hatinya juga baik. Dan siluman laba-laba pun mempersilakan Tan Sanzang dan murid-muridnya lewat.
Karena dari kejauhan dia sudah melihat orang jahat yang mau mencelakai mereka. Jadi dia mendekat secara perlahan memasang jaring yang bisa berguna untuk menjebak orang-orang jahat itu. Tan Sanzang yang mendengar itu pun berterima kasih dan ingin melanjutkan perjalanannya. Namun sayangnya Wuching curiga dan dia mengeluarkan pasir-pasir itu untuk mengecek jalan yang ada di depannya. Dengan seketika, jaring laba-laba yang tidak terlihat itu langsung terlihat dengan debu-debu pasir yang Wuching keluarkan. Tan Sanzang pun berkata untung saja Wuching mengeceknya dulu. Kalau tidak, dia akan terkena jebakan laba-laba yang memakan manusia. Lalu Wuching pun membersihkan jaring itu dengan kekuatan topan lautan pasirnya. Seketika hembusan pasir itu pun meniup jaring ada di depannya dan itu membuat siluman laba-laba sedikit kaget. Dan dia pun baru menyadari ternyata mereka sangat hebat. Pantas saja saat itu Putri Hesi kalah di tangan mereka. Dan akhirnya siluman laba-laba itu pun memutuskan untuk pergi membawa Raja Istana Selatan. Dia pun berkata, dia bukan mau mencelakai Tan Sanzang dan murid-muridnya. Dia hanya ingin makan. Lalu Tan Sanzang berkata, memakan orang sama saja mencelakai orang lain. Rasa lapar ya berasal dari pikiran, bukan tubuh. Makan saja tidak bisa memuaskannya. Lalu siluman laba-laba itu pun berkata, ucapan Tan Sanzang sangat menarik. Pantas saja dulu Putri Hesi menyukainya. Dan dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Tan Sanzang pun meminta murid-muridnya untuk tidak mengejar siluman itu. Dan mereka akan melanjutkan perjalanan. Tan Sanzang merasa ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Lalu cerita pun dibawa ke pertarungan Sun Wukong dengan Raja Kerbau. Di sana terlihat pertarungannya sangat sengit. Sun Wukong pun berkata kalau siluman kerbau sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya dia kalah dengan parasit. Dan parasit itu berkata tidak ada gunanya karena saat ini adik kerbau tidak bisa mendengar apapun. Dia pun terus mempengaruhi Raja Kerbau itu untuk membunuh Sun Wukong. Lalu Raja Kerbau itu pun memukul Sun Wukong sampai terpental dan menghancurkan batu-batu yang terkena tubuh Sun Wukong. Sun Wukong pun tidak berpikir lagi dan langsung berubah tubuhnya menjadi jiwa kera raksasa. Namun, kerbau itu pun tidak mau kalah. Dia langsung menyerang Sun Wukong. Serangan itu pun berhasil ditahan oleh kera raksasa Sun Wukong. Namun sayangnya, cerita pun akan dilanjutkan di video selanjutnya kawan. Terima kasih ya sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.